Selamat datang di mata kuliah Fisika Dasar. Jadi, hari ini topik kita adalah membahas mengenai kinematika, yang subtemanya adalah gerak dalam satu dimensi. Video pembelajaran ini disusun oleh tim dosen pengembang, di mana video pembelajaran ini dipadukan dengan model pembelajaran berbasis e-learning. Baik, langsung saja. Topik pertama, kita harus tahu dulu apa itu kinematika. Kinematika adalah sebuah cabang dari mekanika atau bagian dari mekanika yang mengkaji gerak benda tanpa memperdulikan penyebab gerak atau bagaimana lingkungan mempengaruhi gerak benda tersebut. Dalam kinematika ada yang disebut dengan benda titik atau partikel, di mana merupakan benda yang ukurannya dapat diabaikan terhadap skala ukuran lain yang terlihat dalam pembahasan. Contohnya, pembahasan kita adalah perjalanan sebuah mobil dari titik A ke titik B, lalu ke titik C. Titik A, B, C inilah yang disebut dengan benda titik atau partikel. Jadi, kenapa dia disebut benda titik? Karena besarnya dapat diabaikan. Langsung ke sistem koordinat. Sistem koordinat adalah digunakan untuk menjelaskan posisi suatu titik dalam ruang. Sistem koordinat terdiri atas titik acuan tetap yang dinamakan titik pusat, dan sumbu-sumbu dengan skala dan keterangan. Jenis sistem koordinat ada dua, Kartesian dan polar. Yang pertama, sistem koordinat Kartesian, di mana terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, dan posisi sebuah titik ditulis dengan X, Y. Koordinat polar, di mana posisi sebuah titik adalah berjarak R dari titik pusat. Seperti pada gambar terlihat ada sebuah R yang jaraknya itu dari titik pusat sampai dengan titik itu sendiri. Selanjutnya kita bahas posisi dan perpindahan. Posisi dapat dipresentasikan pada gambar, di mana kita dapat menyatakan bahwa mobil berada di X sama dengan 2 ke arah kanan. Jadi posisinya di X sama dengan 2. Jarak adalah lintasan suatu objek selama objek tersebut bergerak. Jadi jika mobil tersebut bergerak, itulah jarak yang dia tempuh. Perpindahan adalah sebuah partikel yang didefinisikan sebagai perpindahan posisi, di mana posisi yang dianggap sebagai perpindahan adalah jarak terpendek. Agar lebih paham beda antara jarak dan perpindahan, kita perhatikan garis ungu dan hijau. Garis ungu atau distance itu merupakan jarak atau lintasan, sementara yang hijau merupakan perpindahan atau displacement, karena posisi awal dan posisi akhirnya yang ditinjau untuk perpindahan. Jadi segampang itu membedakannya. Selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai posisi. Untuk mengukur perubahan posisi dapat dipresentasikan oleh delta X jika dia horizontal, dan jika vertikal dipresentasikan delta Y. Kuantitas vektornya itu adalah menunjukkan arah. Jika tanda positif berarti dia arahnya ke kanan, dan jika negatif arahnya ke kiri. Satuan dari perpindahan ini
dalam satuan internasional meters, dalam centimeter gram second yaitu menggunakan centimeter, di Inggris dan Amerika menggunakan feet. Mari kita lihat contoh berikut. Gambar A, mobil berada di posisi 10 pertama, kemudian melaju ke arah kanan posisi 80, sehingga kita kurangkan posisinya 80 dikurang 10, maka perpindahannya adalah 70 meter. Gambar kedua, posisi pertama berada di titik 80, kemudian melaju ke arah kiri sampai ke posisi 20, sehingga posisi akhir dikurang posisi awal 20 dikurang 80 sama dengan minus 60. Jadi dia berpindah 60 meter ke arah kiri. Untuk lebih memahami mengenai beda antara jarak dan posisi, mari kita lihat gambar berikut. Ini merupakan tes yang harus Anda ketahui. Mana yang merupakan jarak, mana yang merupakan perpindahan. Coba Anda perhatikan. Ya, benar. Garis perpindahan orange, garis jarak yang biru. Ya, sangat jelas nampak bahwa jarak terpendeknya adalah garis orange. Agar lebih jelas tentang materi ini, kita berikan tes konsep. Sebuah benda, misalnya mobil, bergerak dari satu titik dalam ruang ke titik yang lain. Setelah sampai di tujuannya, maka perpindahannya adalah titik-titik dengan jarak yang ditempuh. Jawabannya, yang pertama, A lebih besar atau sama, B selalu lebih besar, C selalu sama, D lebih kecil atau sama, E lebih kecil atau lebih besar. Silahkan Anda pikirkan, waktunya 3 detik. 3, 2, 1. Baik, jawaban yang benar dari soal ini adalah lebih kecil atau sama. Kenapa? Ingat bahwa perpindahan itu adalah jarak terpendek atau bisa saja sama. Nah, secara konsep maka jawabannya adalah D. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kecepatan rata-rata. Sebuah objek ketika mengalami perpindahan, kita ilustrasikan dengan sebuah mobil yang berjalan dari A kemudian ke B lalu sampai ke C. Tentu pada saat dia pindah, mobil ini membutuhkan waktu untuk pindah dan bisa kita anggap sebagai T. Kemudian dapat kita simpulkan kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahannya dengan selang waktu yang terjadi. Sehingga dapat dirumuskan V rata-rata sama dengan delta X per delta T, atau XF posisi akhir dikurang XI posisi awal dibagi delta T. Delta T-nya selalu positif. Satuan dari kecepatan ini adalah dalam satuan internasional meter per sekon. Dalam sentimeter gram sekon, dia adalah sentimeter per sekon. Untuk di Amerika dan Inggris menggunakan feet per sekon. Contoh, anggap kedua kasus truk ini menempuh jarak dalam waktu 10 sekon atau 10 detik. Untuk gambar yang pertama, posisi awalnya 10, berhenti di titik 80 arahnya ke kanan, sehingga delta XI-nya adalah 70. V rata-rata delta XI dibagi delta T. 70 dibagi 10 sama dengan 7 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 7 meter per sekon. Gambar yang kedua, posisi awal berada di titik 80,
Kemudian dia melaju ke arah kiri dan berhenti di posisi 20. Sehingga delta X-nya adalah minus 60 dibagi delta T-nya adalah 10 sekon. Sehingga dapatlah kecepatan rata-ratanya minus 6 per sekon. Ingat, minus di sini hanya merupakan arah, bukan besaran. Untuk lebih jelasnya, kita dapat interpretasikan grafik dari kecepatan rata-rata. Kecepatan dapat ditentukan dari grafik posisi terhadap waktu. Posisi yang vertikal, waktu yang horizontal. Dengan sangat amat mudah kita lihat posisi yang D. V rata-ratanya adalah delta X sama dengan 40 karena dari 50 ke 90. Sementara delta T-nya 3 sekon dari 0 sampai 3 sekon. Dapat diketahui V rata-ratanya adalah 13 meter per sekon yang merupakan garis biru. Untuk titik-titik yang lain, B, C, D, E, F, hal yang sama dapat kita lakukan. Hasilnya adalah garis lurus yang kita tarik dari A atau posisi awal ke masing-masing titik tersebut. Sangat gampang untuk menerapkannya. Besaran kecepatan rata-rata adalah kemiringan dari garis yang menghubungkan posisi awal dengan akhir. Demikian materi untuk hari ini. Semoga segala sesuatu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan memberikan sesuatu dampak untuk kehidupan kita. Kami ucapkan terima kasih, dan sebelumnya jangan lupa di subscribe and share serta komen untuk perkembangan pendidikan di kehidupan kita.